Oke guys, kali ini gue mau tanya sama Pak Luki mengenai boleh nggak sih kalau Muslim itu memelihara, mungkin nanti dijelaskan sama Pak Luki. Jadi gimana tuh menurut Pak Luki? Iya. Jadi miara anjing boleh apa enggak? Anjing kan haram. Ada yang bilang haram kan? Ya haram itu kalau dimakan. Kucing itu haram kalau dimakan. Oke. Haram itu nggak boleh dimakan. Oh, pengertiannya Iya. masuk ke dalam badan. Daging babi itu nggak boleh dimakan. Iya. Darah nggak boleh dimakan. Iya. Tapi kalau anjing itu yang jadi masalah adalah najis. Iya. Najis liurnya anjing itu najis muholadoh, itu najis yang level paling tinggi tuh. Jadi bersihinnya nggak bisa kita cuci pakai sabun doang, nggak bisa cuci pakai mesin, tapi cuci harus pakai tanah. Gitu. Jadi kita cuci 7 kali. 7 kali itu dibilas 7 kali ya. Oh, dibilas 7 kali ya. Salah satunya pakai tanah gitu. Oke. Sekalinya pakai tanah. Ya sampai di level itu. Jadi memang bersuci, karena kalau kita belum suci maka kita nggak bisa sholat. Ya. Sholat. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sholat, ya berarti nggak bersuci. Tapi kalau kita mau sholat ya kita mesti bersuci. Dan orang muslim kan harus sholat, maka dia harus bersuci terus. Nah, kalau anjing saya ini tadi ngejilatin tangan saya dan beberapa baju saya. Baju ini nggak saya pakai buat sholat. Iya. Ini juga saya nggak. Saya sebelum sholat saya akan tentu mandi ya supaya bersih. Lalu bersuci semuanya tuh pakai sabun pasir, sabun tanah. Oh, ada khusus berarti. Ada sabun tanah. Kalau kita nggak punya sabun tanah bisa pakai tanah yang bersih ya, tanah yang bukan bekas ada kotorannya juga. Iya. Tanah biasa gitu. Oke. Kadang-kadang saya suka kecipratan di pipi atau apa, saya bersihin pakai tanah. Wah, ribet banget. Kalau Anda merasa ribet, jangan piara. Resiko berarti. Iya. Wah, lagian kan ribet banget. Iya, kalau kamu merasa ribet ya jangan dipiara. Kalau misalnya saya nggak ribet ya biarlah saya yang keribetan sendiri, kan gitu. Boleh nggak sih miara anjing? Ada beberapa riwayat di agama saya bahwa malaikat itu nggak masuk ke rumah ketika ada anjing di dalamnya. Oh. Jadi malaikat nggak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Itu riwayatnya seperti itu. Nah, anjing itu boleh dipiara kalau kita buat penjaga, berburu, Fungsionalnya. Iya, fungsionalnya. Jadi kalau misalnya kita miaranya untuk sebagai anak di rumah, bisa nggak kira-kira di rumah kita itu sebagai anak dia tidur di tempat saya di mana semua akhirnya kan saya harus mensucikan. Iya. Nah, ribetnya itu berarti saya mesti cuci pakai tanah di mana-mana. Nah, itu yang repot. Tapi kalau dia juga saya sanggup, ya silahkan aja. Berarti posisinya si anjing ini ada daerah tertentu yang tidak boleh berarti. Bukan tidak boleh, kembali ke masing-masing. Oh. Jadi kan anjing itu kalau nih maaf ini mulut anjing nih. Iya. Set kena sini atau kena sini. Nah, itu berarti ada najis di sini sama di sini. Ya. Kalau ente mau sholat, berarti itu mesti cuci 7 Ya. kali, salah satunya pakai tanah. Ya. Nah, kalau misalnya dia kena pipi, ya cuci pakai tanah. Nah, kalau misalnya dia kena kulkas, dia kena kursi, ya kulkasnya kalau mau disucikan pakai tanah. Tapi pertanyaan saya, kan di kulkas nggak dipakai buat sholat. Oh, iya. Cuman kan kita bisa nggak kita menyuruh anjing untuk jangan masuk areal ini ya, karena ini, nah itu sulitnya di situ. Ya. Tapi kalau ada orang yang bilang saya sanggup, ya silahkan aja. Kembali ke pribadi yang Kembali ke masing-masing. Cuman kalau saya kan anjingnya di luar, anjingnya kan saya kan ada kandang anjing gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu ya, apa mungkin ini menjadi dosa saya nggak tahu. Tapi menurut saya malaikat nggak akan masuk ke kandang anjing lah. Maksudnya untuk apa gitu malaikat ke kandang anjing? Tapi kalau misalnya malaikat mau ke dalam rumah kan bisa juga, mungkin ada istilahnya pemberi rahmat atau apa ya di dalam rumah. Kalau rumah saya sih nggak ada anjingnya. Dan kalau saya bekas anjing saya bersuci pakai tanah atau sabun tanah. Kalau ribet saya sih nggak ribet, tapi kalau ada yang merasa ribet ya jangan miara anjing. Sebenarnya gitu sih. Kembali ke pribadi Kembali masing-masing. masing-masing. Karena itu sebagai ya resikonya lah gitu ibaratnya. Oh, jadi itu salah satu masukan dari Pak Luki tadi mengenai kalau yang Muslim ya Pak ya. Iya. Sebenarnya di Quran juga ada sih, ada surat Al-Kahfi itu juga ada, Ashabul Kahfi kan ada. Jadi memang orang yang hidup bersama anjing di dalam goa sampai ratusan tahun, bahkan ketika dia mati suri itu ada beberapa kisah-kisah dalam agama saya yang seorang seorang wanita tanda kutip ya prostitut gitu ya, terus memberi minum seekor anjing yang kehausan, terus diridhoi oleh Tuhan dan masukkan surga. Jadi maksudnya bahwa Tuhan itu ingin kita tuh menyayangi semua makhluk, termasuk babi, anjing, kucing, onta, semua disayangi. Jadi walaupun babi itu haram, ya jangan disakiti kan gitu loh. Ya. Jangan kita lihat anjing disambit-sambit gara-gara anjing najis disambit. Menurut saya, dan setahu saya tidak pernah sekalipun Nabi saya ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah mukulin anjing, nggak pernah nyiramin anjing pakai air panas, nggak pernah nendang anjing, nggak pernah. Saat dia terserempet anjing ya dia dengan mudah ya udah cuci pakai tanah aja, udah sesimpel itu.
jangan kamu pukul-pukul anjing dan kamu usir-usir anjing, karena pada dasarnya anjing itu dipakai bisa untuk berburu. Iya. Ada riwayat untuk berburu. Anjing itu untuk berburu boleh nggak? Boleh berburu pakai anjing. Menjaga pakai anjing boleh, menjaga pakai anjing. Tapi kalau misalnya dia ingin hidup bersama anjing dalam rumah, ya kembali lagi ke orangnya. Mau nggak untuk bersihin Seperti pakai tadi yang iya, dijelaskan gitu. itu ya. Bersuci itu- dari najis istilahnya kan Iya. gitu. Karena itu kembali lagi ke resiko pribadi masing-masing gitu. Iya. Tuh. Karena tadi sebagai muslimin juga Bapak udah ngerti gitu apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya, dan yang paling penting adalah gini, ketika saya mendapatkan komentar dari orang-orang yang bahwa, Om Loki, muslim kok piara anjing? Berarti kan kasihan kan? 20 tahun lo hidup, lo nggak pernah cari tahu tentang agama lo nggak bisa beda antara haram sama najis. Kasihan saya gitu loh. Saya nggak perlu jawab, cuman malah kasihan gitu. Jadi harus rajin membaca ya guys ya. Mm. Balik lagi ke anjing nih Om, sorry. Itu tadi aku ngeliat di kupir ya Om. Dikupir Ya. sama dipotong ekor. Ya, Ah. saya pas ngambil anjing ini itu di kennelnya sudah dilakukan Sedemikian rupa. Iya, sedemikian rupa. Nah, kalau yang ini saya memang minta untuk nggak dikupir karena waktu itu saya sempat pesan kan. Ah, Jadi saya dulu pesan kangal dulu, tapi saya ambilnya si Alabay dulu. Alabay dulu, karena lucu. Iya. saya pesan kangal, saya akan bikin kandangnya nanti. Oh, jadi pertama saya pesan kangal untuk jangan dikupir, jangan dipotong, jangan diapa-apain. Iya, oke. Terus pas saya lagi mau ngambil kangal, saya lagi datang nengok kangalnya, saya udah siap bikin kandang. Saya lihat si Alabay, ini lucu banget. Akhirnya saya beli. Gitu loh. Jadi ketika saya datang ke sana, si kangalnya memang ada, tidak dikupir, tidak dipotong kuping. Tapi si Alabay memang udah begitu, tapi saya beli. Dan kalau standar pemotongan saya sebenarnya kurang tahu karena ini ras kan ras yang jarang. Iya. Tapi katanya kalau di Rusianya sana itu memang standarnya begitu. Karena apa ya? Ini kan binatang kan rada kasar ya. Iya. Ketika gigit-gigitan itu kupingnya tuh kegigit nanti takutnya robek. Saya nggak tahu sih, maksudnya itu bukan ranah saya untuk menilai juga, cuman anyway saya pas dapat udah begitu. Oh, jadi pas waktu pemesanan itu sebenarnya awal yang pertama Saya kali pesen dipesan kangal. sebenarnya ini kangal. Iya. Tapi yang pertama kali dibawa ke rumah si Iya. Alabaynya. Kenapa ini di bawah Alabay, coba tebak? Karena kandangnya belum siap, kangalnya. Oh, Kalau secara Alabay size kan, ya? kalau Alabay kan saya nggak taruh kandang waktu itu. Oh. Karena kan masih bayi. Oh iya. Tadi 2 bulan tadi Iya, ya. 12,5. Jadi masih saya taruh di kandang kecil, tapi sehari-harinya itu di teras. Iya. Sementara kalau ini kan nggak bisa, dia harus masuk kandang kan. Iya. Nah, kandangnya lagi dibuat. Apa saya lagi jenguk dia, saya lihat si Alabay, lucu banget, saya bawa langsung si Alabaynya. Gitu. Tapi ini juga posisi makanya kemarin itu yang nggak dikupir yang ini ya. si Karena ini kangalnya. pesanan. Iya. Kan ketika bayinya pada lahir kan, saya terinformasikan kan. Oke, gua ambil satu deh. Jangan dia apa-apain ya, kayak gitu. Oke, siap bro. Nanti akan gua ambil ketika umurnya dia udah mulai gede. Nah, pas udah mulai gede, saya dateng, saya lihat anjingnya udah gede banget menurut saya gitu loh, size-nya. Walaupun cuma umur 4 bulan misalnya ya. Iya. 4 bulan itu udah gede banget si kangal ini. Iya. Saya bikinin kandang. Nah, pas kandangnya udah mau jadi, saya datang lagi ke Bandung. Bro, kandang udah siap mau jadi nih. Saya lihat pas nengok, saya lihat si Alabay di luar rencana. Pas lihat Alabay, lucu. Saya bawa pulang dulu. Jadi yang pertama kali diangkat malah ini gitu Iya, ya. iya. Tapi secara size berarti waktu itu pas waktu masih 4 bulan ini ngeliat, tapi dia udah Saya lihat dia 4 bulan. tapi sudah maksudnya udah gede juga tinggi, ya. udah tinggi. Udah gitu. tinggi juga. Makanya ya? saya pikir, wah ini kalau udah tinggi begini saya nggak bisa taruh di kandang yang saya udah punya. Saya punya kandang bekas kandang anjing husky. Nah, saya rasa kayaknya kalau si bayi ini masih bisa masuk ke kandang husky. Nah, dia pas 4 bulan di husky, dia tuh ada ketinggian gitu di kandang husky ya. Jadi ya, saya pikir udahlah, gua bikin kandang lagi deh. Gitu. Itu kan 2 kandangnya kan nganggur tuh 2. Jadi saya nggak pakai kandang 2 karena ternyata dia masih bisa dilepas di luar gitu. Oh. Tapi nanti kalau berantem ya saya kandangin. Oh itu buat ini doang aja jaga-jaga. berarti Jaga-jaga. Kalau misalnya nanti jaga-jaga. mereka ternyata berantem, saya akan masukin dalam kandang. Tadi karena emang ya itu salah satunya tadi udah masa buat kawin tadi. itu Iya, ya, kalau udah masa kuburnya. kawin kan mungkin nanti akan ada persaingan antar Iya. jantan. Apalagi dua-duanya jantan pula lagi ya Om. ya? Betul. Kita juga ada sedikit merchandise ya Om ya. Oh iya. Buat kenang-kenangan doang tadi kaos, tapi mungkin aku juga nggak tahu size-nya, jadi agak random size ini yang Oh, kita iya, iya. XL sama Warnanya apa? hitam sama pink, satu lagi Oh, iya. pink. Yang itu nanti saya pakai buat nge-vlog ya. Oke, Oh, siap. Thank you Om. Mungkin cukup sampai di sini aja guys. Salam Ray and Bull. Home. Salam Rainbow. Home. Nggak ada kata-kata. Kata-kata dong.
pesan terakhir Kata-kata, buat anjir kata-kata amit-amit, kalau bercanda hati-hati, dengerin lo. Dicatat tamen sebelah kanan lo. Siapa tuh pas Bercanda. datang sebenarnya umurnya dia hari ini. Iya, kan Terus bisa. gara-gara ini hanya sebab musabab doang gitu. Tapi mesti dinyatakan bahwa ini adalah tidak ada paksaan dan apa gitu. Iya. Ente dalam keadaan sehat Sehat, Pak. dan melakukan hal ini bukan dipaksa ya. Enggak. Karena penasaran kan? Iya. Jadi tidak ada tuntutan hukum Enggak sebelumnya, ada. baik di dunia maupun akhirat. Oke, Enggak. baik. Itu penting loh, nanti di Iya, sini nggak di betul. akhirat dia minta sama saya kan? Iya. Saya hanya memfasilitasi. Jadi saya adalah yang memfasilitasi hobi seseorang tanpa bermaksud menyakiti dan melukai atau apapun itu. Ini atas nama pengetahuan ya. Jadi atas nama scientific curiosity. Jadi penasaran kan? Nanti penasaran kan? Oke. Mana yang mau digigit sebelah mana? Bagusan di sini Saran saya sih di sini. Karena di sini jarang dipakai. Oh, Kita di sini masih kena jam tangan. Kalau di sini tuh kita jarang berurusan lah. Mas ada. Mana? Ini kalau dulu. Aku harus lihat dengan jelas baru apa. Iya, pegangin. Iya. Pegangin aja itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya bahwa dia masih ada taringnya ya. Masih ada taringnya. Tuh, Dalam juga taringnya. Kelihatan ya? Iya. Oke, brother dengan brother Ray. Ray. Dari Ray and Bull channel YouTube. Jadi kalau mau lihat tentang perdunia anjingan bisa ada di Ray and Bull. Mana? Di sini ya. Oke, Iya. siap. Gabung lihat. Oh iya. 1, 2, 3. Nahan lo dia. Nah, enjoy the pain. Kayak rasanya. Kayak rasanya. Ser-ser atau nyut-nyut. Kayak disuntik apa gimana? Hah? Kayak disuntik apa? 2 kali injek. Karena 2 jarumnya. Pakai turbo ya? Iya. Suntikan pakai turbo ya? Oh tadi saya lupa ngasih tahu. Memang dia nggak bahaya dan nggak beracun. Cuman efeknya biasanya memang ada gangguan disfungsi ereksi gitu lah. What the Tapi nggak lama. What the Itu sekitar 2 minggu. Aku lupa ngasih tahu tadi. 2 minggu. Memang akan ada sedikit ereksi in the morning. Kalau begitu. Cuma 2 minggu. Kata bini lo, kamu main di luar ya kan? Iya soalnya Dok, jangan dimasukin ke YouTube. Mati gua. itu cuman itu doang apa? Karena ada beberapa orang yang reaksinya ke situ tapi 90% enggak, tapi 10% tadi akan disfungsi ereksi sampai 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Bukan ke pencernaan kan ya, Om? Enggak. Lebih ke arah nggak bisa berdiri gitu loh. Kecuali sampai kalau permanen ya aku nggak tahu kasusnya gitu loh. Coba lihat om bekasnya. Ini ya. Oh, ada tuh. 2 kanan kiri. Yang tadi ini agak ketarik doang. Itu Dan mah cuma nanti kulit biasanya- luar doang kali biasanya- badan lo. Dan kadang-kadang kalau ada juga nih kasusnya tapi aku lupa juga ngasih tahu.